Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rum Nasir. Pada pertemuan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang terselesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Kasus 1. Galang bertengkar dengan Amarta karena Galang tidak sengaja menabrak Amarta saat Galang bermain dan berlari-lari di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Galang. Siang, Pak. Galang, di sini Pak Nasir ingin memanggil Galang. Ada sesuatu hal yang ingin Pak Nasir bicarakan. Yang pertama, Pak Nasir ingin membicarakan dan bertanya kepada Galang, kenapa Galang Pak Nasir panggil ke sini? Galang tahu nggak alasannya? Tahu, Pak. Tahu. Kenapa Galang? Karena tadi saya menabrak Marta, Pak. Menabrak Marta. Kejadian itu benar nggak memang? Benar, Pak. Karena Pak Nasir tadi pagi ada laporan dari Ibu Wali kelas kamu, Bu Ayu, bahwasanya Galang sedang bercekcok dengan Amarta. Itu kenapa, Galang? Karena tadi saya sedang berlari-lari dalam kelas dan tidak sengaja menabrak Marta, Pak. Oh iya, Pak Nasir paham betul. Galang sedang bermain. Awalnya memang sedang bermain, terus akhirnya menabrak Amarta. Nah, kira-kira menurut Galang, apa yang dilakukan Galang tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di awal tahun ajaran baru kemarin tidak? Tidak, Pak. Iya. Ya, Pak Nasir, berarti Galang paham dan sadar bahwasanya tindakan itu adalah tindakan yang salah. Nah, Pak Nasir paham betul. Galang melakukan kesalahan. Yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Manusia ini tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, Galang, coba Pak Nasir pengen tahu alasan Galang berlari-lari di dalam kelas terus sehingga bisa menabrak Amarta itu kenapa? Jadi tadi saya sedang berlari-lari, Pak, dan tidak sengaja menabrak Amarta. Dan Amarta tidak terima dan kami bercekcok, Pak. Oh, bercekcok karena Amarta tidak terima kamu menabraknya. Terus si Galang juga tidak terima juga. Iya, Pak, karena saya tidak sengaja, Pak. Oh iya, ya Pak Nasir juga paham itu bahwasanya manusia itu juga harus istilahnya membela diri. Kalau memang merasa bahwasanya tindakan itu tidak disengaja, kamu juga harus membela diri. Tapi ingat Galang, tindakan kamu tadi berlari-lari itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, itu alasan Galang ya sudah bisa diterima sama Pak Nasir. Nah, Galang masih ingat gak keyakinan kelas yang kita sepakati? Salah satunya yang Galang langgar itu apa?
menjaga ketertiban yang ada di dalam kelas, Pak. Iya, harus menjaga ketertiban di dalam kelas, baik itu saat pembelajaran, baik itu saat ada Pak Guru, baik itu ada Bu Guru, maupun tidak ada Pak Guru atau Bu Guru di dalam kelas. Nah, sekarang jika kalian sudah merasa sadar, merasa salah, merasa melanggar apa yang kita sepakati atau keyakinan yang kita sepakati di awal tahun kemarin, kalian bersedia tidak untuk memperbaikinya? Sedia, Pak. Bersedia, alhamdulillah kalian sudah bersedia untuk memperbaikinya. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan untuk memperbaikinya? Yang pertama, meminta maaf, saling meminta maaf kepada amarta. Kalian mau nggak? Mau, Pak. Iya, jangan diteruskan ya. Cekcoknya kita rukun kembali. Nah, yang kedua, kalian memperbaikinya dengan cara apa? Nah, Pak Nasir kan tahu kalian suka berlari. Tadi kan kalian berlari-lari ke dalam kelas. Nah, Pak Nasir tawarkan, jika kalian hobinya memang berlari. Iya, Pak. Iya, hobinya suka berlari. Nah, Pak Nasir tawarkan sekarang, mumpung ini ada event atau perlombaan pekan olahraga pelajar daerah tahun 2023 atau Popda 2023. Nah, khususnya ini olahraga yang dilombakan. Kebetulan ada lomba lari 80 meter lari cepat. Nah, kalian mau nggak berlatih dengan Pak Nasir untuk mempersiapkan event ini, mempersiapkan lomba ini? Mau, Pak. Mau, alhamdulillah. Nah, ya, alhamdulillah kalian mau, dan hobinya kalian berlari, tidak berlari di kelas lagi, tapi berlari dan berlatih untuk mempersiapkan kalian menjadi anak yang berprestasi. Nah, itu saja kalian. Nanti untuk latihannya kapan saja Pak Nasir akan memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada kalian supaya kalian nantinya dapat berprestasi sesuai dengan hobinya kalian. Itu ya. Kiranya Pak Nasir ada salah kata menurut kalian, hilafnya, dan kalian juga semoga juga menjadi anak yang baik ke depannya, menjadi anak yang soleh, bisa dibanggakan kedua orang tua dan guru-guru kalian di SDN Belangan ini. Pak Nasir akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Galang, kelas 5. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan lebih menjaga ketertiban kelas lagi dan menyalurkan hobi saya ke hal yang positif agar saya menjadi murid yang berprestasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. Nafis tidak terima pekerjaannya dicontek oleh temannya sehingga Nafis tidak mampu menahan emosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafis, tadi pagi Pak Nasir mendapatkan laporan dari ketua kelas Nafis bahwasanya Nafis sedang ada masalah dengan teman Nafis. Nah, Nafis diceritakan apa masalah yang dialami Nafis tadi, Pak? Saya kan mengerjakan PR, Pak. Tiba-tiba sama siswa dicontek, Pak. Dicontek. Nah, kalau pekerjaan Nafis dicontek tadi, terus apa yang dilakukan Nafis tadi? Saya marah-marah, Pak. Marah-marah. Terus apa yang dilakukan Nafis lagi? Saya tidak sengaja menggebrak meja. Oh, karena Nafis tadi marah lalu menggebrak meja. Nah, Pak Nasir pahami bahwasanya tindakan Nafis tadi itu adalah tindakan yang mempertahankan diri atau membela diri, karena Nafis merasa dicontek sama sisa pekerjaan, karena Nafis sudah berusaha tadi malam terus dicontek sama sisa. Nah, usaha tersebut adalah usaha untuk mempertahankan diri Nafis. Namun, Pak Nasir ingatkan Nafis tentang keyakinan yang
kita sepakati di awal tahun ajaran kemarin bahwasanya tindakan Nafis itu menurut Nafis melanggar keyakinan yang kita sepakati dulu atau tidak? Melanggar. Dalam bentuk apa keyakinan kelas yang Nafis langgar? Menghargai antar teman. Nafis, Pak Nasir di sini paham bahwasanya manusia itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pak Nasir paham Nafis melakukan kesalahan tersebut. Pak Nasir juga percaya pada Nafis. Nafis akan mau memperbaiki diri Nafis dengan alasan bahwasanya Nafis adalah manusia yang ingin memperbaiki dirinya. Nah, Pak Nasir sudah tahu alasan Nafis, mengapa Nafis berbuat yang seperti itu. Nah, terus Nafis juga sadar bahwasanya Nafis melanggar keyakinan apa yang sudah disepakati di awal tahun ajaran baru kemarin. Nah, Nafis sekarang untuk kedepannya atau sekarang kira-kira Nafis mau nggak memperbaiki kesalahan yang dilakukan Nafis tadi? Mau. Dalam bentuk apa? Lebih bersabar lagi ya. Nah, bagus sekali dari Pak Nasir. Semoga Nafis kedepannya mau memperbaiki dirinya, mau memperbaiki sikapnya, memperbaiki kesabarannya. Ya, itu semoga Nafis juga menjadi anak yang semakin cerdas dan rajin belajar. Itu saja dari Pak Nasir, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayah Nafis kelas 5. Terima kasih Bapak Guru, senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan lebih menghargai teman dan bersabar lagi, serta semoga saya menjadi murid yang senang berbagi ilmu pengetahuan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kasus 1 dan kasus 2 yang sudah terselesaikan dengan baik melalui sertifikat restitusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian, terima kasih.